Sebanyak 40 peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA Angkatan 1 tahun 2025 memulai studi lapangan atau STULA dari Asrama Sri Kandi Badan Diklat DIY di kawasan Gunung Sempu. Dengan semangat kolaborasi, rombongan berangkat menuju Kabupaten Gunung Kidul, daerah yang menjadi fokus studi karena kompleksitas geografis dan tantangan kemiskinan. Perjalanan dilanjutkan ke Hotel Gunung Kidul sebagai tempat transit sebelum memasuki agenda resmi. Kunjungan dimulai dengan prosesi penerimaan di kantor Bupati atau Sekda Gunung Kidul. Bupati menyambut hangat peserta dan menegaskan komitmen daerah untuk mengentaskan kemiskinan melalui inovasi dan kolaborasi. Forum ini menjadi awal bagi peserta untuk memahami visi pembangunan Gunung Kidul, wilayah dengan topografi karst yang menantang, akses pendidikan terbatas, dan angka kemiskinan yang masih tinggi. Kami atas nama masyarakat dan juga Gunung Kidul mewakili Bupati Gunung Kidul sangat mendukung terhadap kegiatan studi lapangan beserta diklat kepemimpinan administrator ini pada saat ini untuk mengambil lokus di Kabupaten Gunung Kidul. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentu sangat mendukung, mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dilaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan yang pertama Badan Pendidikan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memilih atau menetapkan Kabupaten Gunung Kidul sebagai lokus STULA. Semoga dengan penetapan kabupaten sebagai lokus STULA ini, rekomendasi policy brief nanti yang dihasilkan dari PKA dan juga STULA ini nanti bisa kita tindak lanjuti. Di Kapanewon atau kecamatan, peserta menyaksikan langsung dinamika penanganan kemiskinan. Diskusi dengan aparatur kecamatan dan masyarakat mengungkapkan bahwa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi ekonomi, dan minimnya akses pasar menjadi penghambat utama. Kunjungan ini memperkuat kesadaran peserta tentang pentingnya pendekatan partisipatif dalam merancang kebijakan. Jejaring kerja dinas sosial dengan dinas-dinas lain yang mendukung daripada program pengentasan kemiskinan belum maksimal, ya, seperti program-program untuk pelatihan-pelatihan yang menunjang program pariwisata yang sedang menggeliat di Kabupaten Gunung Kidul belum optimal, ya, terkait dengan pelatihan-pelatihan mengenai tata kelola rumah inap atau hotel atau losmen belum lagi dilaksanakan. Kemudian pelatihan-pelatihan mengenai penjaga pantai dan penjaga keselamatan untuk para pengunjung pantai juga belum dilaksanakan, agar Dinsos Kabupaten Gunung Kidul untuk bekerja sama dengan jejaringnya yaitu Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan pendidikan atau diklat-diklat kepada masyarakat yang mendukung dunia pariwisata yang sedang menggeliat di Kabupaten Gunung Kidul, seperti tata kelola restoran, tata kelola hotel atau penginapan, kemudian tata kelola terkait dengan keamanan yang membuat pengunjung akan merasa lebih nyaman dan lebih aman dalam berpariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, terutama untuk penjaga pantai dan penjaga keamanan di hotel-hotel. Itu hasil daripada
riset kami dan itu rekomendasi kami. Dalam rangka kita akan mempelajari program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Gunung Kidul. Sekaligus kami akan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan identifikasi masalah penerapan teknologi digital. Dari hasil kami bertemu dengan stakeholder di Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul, kami menemukan bahwa updating data untuk DTKS itu masih belum optimal, terutama di level kelurahan. Sehingga kami memberikan rekomendasi untuk proses pengoptimalan updating data DTKS di level kelurahan. Karena sebenarnya terkait dengan updating data DTKS ini sudah ada SOP yang di skala bupati, namun sampai dengan saat ini masih belum bisa optimal. Kemudian kami nanti akan memberikan rekomendasi beberapa strategi dalam rangka mengoptimalkan updating data oleh kelurahan untuk mendapatkan data DTKS yang lebih baik. Adapun 3 hal yang menjadi tolak ukur kami dalam penanganan kemiskinan itu adalah pertama data, kedua itu adalah pengurangan beban, dan ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Dari sisi manajemen kinerja, kami kemudian melihat sisi akuntabilitas, standar kinerja, dan juga tentunya indikatornya. Indikator yang ada di Dinsos P3A saat ini mencakup indikator kinerja pelayanan PPKS, PMKS yang dilayani. Hal ini tentunya masih melihat ke jangka pendek, sementara untuk jangka panjangnya itu masih kita perlu cari indikator kinerja yang lebih mengena, sehingga kami di kelompok manajemen kinerja memberikan usul pada Dinsos P3A untuk membuat sebuah indikator kinerja yang itu mampu mengukur keberhasilan dari program kegiatan di Dinsos P3A dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat, sehingga yang masyarakat miskin mandiri ekonomi dan bisa kemudian mendapatkan penghidupan yang layak serta di atas standar. Adapun hal lain yang menjadi perhatian kami di dalam manajemen kinerja adalah akuntabilitas terkait transparansi dari pelaporan indikator itu sendiri. Yang ini kami usulkan untuk menjadi raport dari kepala daerah, dalam hal ini menjadi indikator kinerja utama untuk pengentasan kemiskinan, ditambahi indikator jangka panjangnya. Kami menyoroti beberapa hal terkait dengan manajemen resiko, yang beberapa aspek yang kita lihat, yakni dari pengolahan data, kemudian pemberdayaan sosial dan pengurangan beban. Nah, kami dari pendataan data yang ada di Kabupaten Gunung Kidul sebenarnya belum terintegrasi. Kami menyoroti itu sehingga kami memberikan masukan kepada Dinas Sosial Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul untuk memiliki data daerah, pengumpulkan data daerah supaya dapat menjadi backup dari data nasional yang DTKS yang sampai saat ini masih belum bisa terintegrasi dengan data Riksosek, kemudian juga dengan data P3KI. Sehingga harapannya dengan adanya data daerah yang terintegrasi dapat memperkuat basis data yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Gunung Kidul. Coba kalau yang menyampaikan dengan Mas Dangga itu mesti berbeda. Tapi bukan itu. Kami rohnya dalam hal ini ada ruang kerja. Jadi untuk kita tunggu karena memang masyarakat yang biasanya terkait yang penerima bansos itu literasi digitalnya juga masih. Semoga studi lapangan ini berguna bagi kita PKA 1 tahun 2025 dan tentu bagi Dinsos P3A Gunung Kidul untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, inovatif, dan berpihak pada masyarakat.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam guyup, gumregah, gayeng, lulus bareng.